Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah ya. Pertemuan-pertemuan kemarin sudah insya Allah kita kupas tuntas hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan mulai awal sampai akhir. Sekarang kita akan membahas tentang zakat fitrah. Ya. Untuk pembahasan tentang Lailatul Qadar dan lain-lain itu akan kita pending ketika mendekati 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sekarang kita membahas tentang zakat fitrah terlebih dahulu. Makna zakatil fitri, makna dari zakat fitrah, ay az-zakah allati yakunu sababuha al-fitru min Ramadan. Ya. Zakat fitrah itu mengapa kok dinamakan dengan zakat fitrah? Karena sebabnya adalah al-fitr. Al-fitr itu adalah tidak berpuasa, ya, tidak berpuasa. Selama bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah bulan Ramadan kita dibebaskan, ya, dibebaskan. Bahkan pada hari Idul Fitri, ya, itu diharamkan untuk berpuasa, ya. Itu adalah memang hari untuk kita makan, hari untuk kita minum, diharamkan untuk berpuasa. Nah, zakat fitrah itu wajibnya karena sudah selesai melakukan Ramadan, kemudian kita maju atau kita masuk ke dalam Idul Fitri. Itu. Zakat fitrah dan puasa Ramadan. Zakat fitrah dan puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2 Hijriyah, ya. Karena ada hubungan antara keduanya, Ramadan kemudian zakat fitrah itu dilaksanakan sesudah pelaksanaan puasa Ramadan. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2 Hijriyah. Kemudian hikmah, mengapa ada zakat fitrah? Hikmahnya itu apa? Al-hikmatu fi ijabi hadhihi zakah ma jaa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Hikmah di dalam kewajiban zakat fitrah sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Apa tujuannya? Tuhrotan lisoim minal lagwi warrofats, ya, sebagai penyuci, penyuci bagi seseorang yang puasa dari hal yang sia-sia yang dia lakukan ketika dia berpuasa. Yang mana hal yang sia-sia itu ada kemungkinan untuk mengurangi pahala puasa Ramadannya. Jadi zakat fitrah itu untuk membersihkan hal tersebut, untuk menambal kekurangan puasa Ramadan kita, ya, bukan kekurangan kalau kalau kita hutang puasa tidak puasa 1 hari kemudian ditambal dengan zakat fitrah, bukan seperti itu, tapi yang levelnya yang lebih ringan daripada itu. Maksudnya apa? Bukan hutang puasanya, tapi kekurangan pahalanya, ketidaksempurnaan pahalanya itulah yang ditambal oleh zakat fitrah. Warrofat, rofat itu yang adalah omongan-omongan yang tidak berguna, ya. Bisa juga diartikan omongan-omongan yang kasar, omongan-omongan yang jelek yang kita lakukan pada puasa bulan Ramadan. Tuhrotan lissoim minal lagwi warrafath, itu adalah fungsi dari zakat fitrah, menambal kekurangan ketidaksempurnaan puasa Ramadan kita. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai kegiatan memberi makan kepada orang-orang miskin, ya.
Wa min huna iktadot hikmatus syari' ala shaim ayujbira saumahu mimma syabahu min lagwin aw rafatin aw ghibatin aw ghairi dzalik. Nah, di sini hikmah daripada adanya puasa, adanya zakat fitrah ini adalah agar seorang yang puasa dia bisa menambal kekurangan-kekurangannya, yang mana puasanya itu terkadang dicampuri oleh hal yang tidak bermanfaat, ya, omongan yang kasar, yang kotor, atau ghibah, ya, rasan-rasan atau menggunjing. Kita melakukan menggunjing di dalam bulan Ramadan ditambal itu dengan atau ditebus itu dengan zakat fitrah. Au ghairi dzalika kama tujbiru sunan ar-rawatib lima yaqa'u fiha min khalalin aw naqsin hatta yarfa' siyamahu naqiyan minasyawaib war rawasib allati ta'arrada laha, ya, hingga nanti puasa kita itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna, bersih, tanpa ada kekurangan sama sekali. Berbicara tentang kekurangan, ya, kekurangan, Allah mewajibkan sesuatu kepada kita, kemudian kita melakukannya dengan berbagai kekurangan. Coba kita bayangkan, ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Beliau menyatakan bahwasanya coba kita bayangkan, jika sholat kita itu, ini sholat ya, perkara sholat, jika sholat itu tidak khusyuk, ya, kita melaksanakan sholat, di dalam sholat tersebut kemudian kita mikir yang macam-macam, tidak ada kekhusyuan di dalam sholat, bahkan kadang kita melakukan sholat dengan cepat-cepat, ya, dengan cepat-cepat, hanya bertujuan untuk menggugurkan kewajiban saja, ya, tidak murni untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya sholat itu mengandung kekurangan. Kalau misalnya ada raja yang mulia, ya, ada raja yang mulia, terus kita berikan hadiah kepada raja ini, lalu hadiahnya ada kekurangannya. Misalnya apa? Ya, kita berikan kepada sang raja apa namanya, ayam, ya, ayam, masakan ayam. Tapi ayamnya terlalu asin, ya. Memang benar bisa dimakan, tapi terlalu asin. Atau ayamnya tidak ada rasanya sama sekali, ya. Bayangkan betapa marahnya sang raja itu karena dia merasa tidak dihormati, ya. Begitu juga kewajiban-kewajiban yang kita lakukan, baik itu sholat 5 waktu, baik itu puasa Ramadan, itu juga kalau disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan aib, ya, pastinya Allah Subhanahu wa taala itu bisa-bisa marah, murka kepada kita, ya. Untungnya Allah taala itu sifatnya halim. Halim itu apa? Halim itu artinya adalah meskipun mampu untuk mengadab, meskipun mampu untuk menghukum, tapi Allah pemaaf, ya, tidak menghukum meskipun mampu. Itu adalah sifat halimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, tapi meskipun dimaklumi sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita tidak tambal kekurangan tersebut kan memalukan, ya, memalukan. Sedangkan kita nanti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketemunya itu enggak ada pendamping, sendiri-sendiri, satu-satu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus misalnya Allah Ta'ala mengungkit kekurangan ibadah kita, apa enggak malu kita langsung berhadapan dengan Allah Ta'ala, penguasa di atas penguasa, tapi kita di situ misalnya disindir sama Allah Ta'ala karena banyak dari ibadah kita itu yang tidak sesuai dengan harapan, ya, ya, makanya ditambal, namanya apa namanya, ibadah kita itu perlu ditambal. Kalau untuk menambal kekurangan di dalam sholat 5 waktu, yaitu ada sholat rawatib, ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah, dan sunnah-sunnah yang lain itu juga dapat menambal kekurangan sholat-sholat fardu kita. Kalau puasa Ramadan itu ditambal dengan zakat fitrah, ya, ditambal dengan zakat fitrah supaya bagus kualitasnya untuk disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, inna yaumal id
yadhharu fihi al-farah was surur faqtadatil hikmah an yufrad fi hadzal yaum ma yughni hajatal faqir wal miskin wal muhtaj min dhullil hajah was su'al. Hari Idul Fitri itu adalah waktunya untuk senang-senang, ya. Waktunya untuk senang-senang, waktunya untuk bergembira. Jangan sampai ada satu orang pun yang sedih pada hari tersebut. Sedih karena apa? Sedih karena dia tidak ada yang dipakai untuk makan pada hari itu. Makanya diwajibkan bagi orang-orang yang mampu untuk membayar zakat fitrah, kemudian dibayarkan itu kepada orang-orang yang tidak mampu supaya apa? Paling tidak pada hari tersebut mereka ya tidak ada pikiran lah, tidak ada beban gitu loh maksudnya. Sudah jelas ada yang dimakan oleh anak-anaknya, ya seperti itu. Wa kadzalika isya'atul mahabbah wal masarrah baina haula hatta la yastash'iru bidzulmil aghniya, ya. Dan begitu juga untuk menyebarluaskan rasa suka, rasa senang, ya, kepada orang fakir, orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan itu. Sehingga mereka lupa, ya, lupa akan kezoliman orang-orang yang kaya. Karena apa? Mereka sudah tercukupi pada hari tersebut. Au bitamayuzihim fi hadzal yaum anhum fayusyarikuna fi farhatil aid wa qulubuhum mutmainnah wa nufusuhum radiyah, atau mereka merasa tersisihkan, ya, tersisihkan tidak bisa senang-senang seperti orang-orang yang mampu itu. Nah, zakat fitrah ini agar mereka bisa sama-sama untuk merasakan kegembiraan hari Id. Hikmah yang ketiga, masoh hafil ahadits an-nasiyama Ramadan mu'allakun qabuluhu bainas sama wal ard hatta tuadda zakatul fitri. Ya. Ada hadis sahih di mana di dalam hadis itu menerangkan bahwasanya puasa Ramadan kita itu masih tergantung, masih terkatung-katung di antara langit dan bumi sampai kita bayar zakat fitrah. Sampai kita bayar zakat fitrah. Fa'an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu syahri Ramadan mu'allaqun baina sama wal ard wa la yurfa illa bi zakatil fitri." Puasa Ramadan itu terkatung-katung di antara langit dan bumi, tidak bisa dia naik kecuali apabila kita membayar zakat fitrah kita. Faman arada raf'a siyamihi wa qabulahu falyuhafidh ala ada'i hadhihi zakah wal yu'ajjil bi ikhrajiha. Ya, barang siapa yang ingin puasanya itu diangkat dan diterima, maka hendaklah dia menjaga pelaksanaan zakatnya dan bercepat-cepat untuk membayar zakatnya. Nanti kita akan mempelajari kapan zakat fitrah itu boleh dibayarkan dan kapan zakat fitrah itu wajib dibayarkan. Annaha tu'tabar zakatu badan an kulli muslimin saghirin wa kabirin wa hurrin wa abdin zakar wa unsa shaimin aw ghairu shaim. Ya, zakat fitrah itu adalah zakat badan. Ya, zakat badan kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara lahiriah kelangsungan hidup kita itu adalah dengan makan. Ya, secara lahiriah ini lahiriah tidak memandang hakikatnya. Hakikatnya yang menghidupkan kita adalah Allah Ta'ala. Tapi sebabnya kita sampai hari ini itu bisa hidup karena masih bisa makan, masih bisa minum. Jadi kelangsungan hidup kita, kelangsungan umur kita itu adalah dengan kita makan. Ya, makan. Maka dari itu kita menzakati diri kita, ya kita menzakati umur kita itu dengan mengeluarkan makanan, ya dengan mengeluarkan makanan. Karena apa? Karena kelangsungan hidup kita itu bergantung kepada makanan, maka ketika kita berzakat itu juga mengeluarkan makanan. Nah, kalau zakat fitrah itu adalah zakat umur, maka siapapun yang dia itu memiliki umur, dia wajib untuk membayar zakat fitrah, ya.
dengan catatan dia adalah seorang muslim, ya, muslim. Baik dia itu masih kecil, ya, umurnya 1 tahun atau belum 1 tahun, ya, atau dia 1 bulan pun dia wajib untuk bayar zakat fitrah. Nanti kita terangkan lebih mendalam, ya. Kecil, besar, tua itu wajib untuk bayar zakat fitrah. Merdeka maupun budak itu dia wajib bayar zakat fitrah. Lelaki maupun perempuan wajib untuk bayar fitrah. Dia wajib puasa maupun nggak wajib puasa tetap bayar zakat fitrah. Ya, dia puasa maupun nggak puasa dia wajib untuk bayar zakat fitrah. Misalnya dia termasuk orang-orang yang tidak apa-apa untuk tidak puasa Ramadan, orang yang sakit menaun, sakit yang tidak kunjung sembuh, tidak diharapkan sembuhnya, dia kan tidak masalah meskipun tidak puasa Ramadan tapi dia bayar fidyah. Nah, kemudian apakah dia masih wajib untuk bayar zakat fitrah? Masih wajib. Kemudian selanjutnya annal hikmah tatajalla fi ta'widil muslim ala hubbil badli wal ata' wa tadribuhu alal infaq. Nah, ini zakat fitrah itu adalah latihan untuk membiasakan seorang muslim supaya suka memberi. Supaya suka memberi, melatihnya untuk suka memberi. Walau kana faqiron mu'siron, meskipun dia adalah orang yang fakir, ya. Orang yang fakir nanti ini masih belum masuk di syarat-syaratnya, ya. Meskipun orang fakir tapi kalau dia itu mempunyai kelebihan harta, kelebihannya itu seperti apa nanti kita terangkan. eh, Pada malam Idul Fitri itu dia wajib untuk bayar zakat fitrah, ya, supaya dia merasa mulia, ya, pribadinya itu mulia karena apa? Dia tidak sekedar minta-minta saja kepada orang tapi dia juga mampu untuk memberi kepada orang lain, seperti itu. Kalau kita bahas di dalam fikihnya, nah ini kita akan membahas tentang siapa yang wajib untuk membayar zakat fitrah. Ya, siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Ini saya sudah pernah cerita, tapi saya ulangi lagi. Pernah saya itu ketika menerangkan keutamaan-keutamaan zakat fitrah, ya, karena kalau ngaji di masjid, ya, ngaji di masjid itu kan ada kajian subuh, ya. Ada kajian subuh yang mana kajian subuh itu waktunya lebih panjang. Kalau kajian setelah taraweh itu waktunya kan sedikit, nggak mungkin saya menerangkan hal-hal yang sifatnya fikih yang panjang seperti ini. Ya, kemudian saya hanya menerangkan tentang keutamaan zakat fitrah. Ya. Sesudah saya ngomong, kemudian ada yang angkat tangan. Ya. Mulai kemarin ustadz-ustadz atau kiai-kiai itu menerangkan keutamaan-keutamaan zakat fitrah. Tapi kami ini nggak tahu siapa yang wajib zakat fitrah dan zakat fitrah itu diberikan kepada siapa. Wah, itu perlu kita pahami, ya. Siapa yang wajib untuk membayar zakat fitrah? Yang pertama, al-awwal ayyakunal mukhrij musliman. Orang yang membayar zakat fitrah itu adalah seorang muslim. Orang kafir tidak wajib untuk bayar zakat fitrah. Seorang muslim dia wajib untuk bayar zakat fitrah. Loh, orang kafir kok dia tidak wajib untuk bayar zakat fitrah padahal dia juga hidup. Ya, dia juga keberlangsungan hidupnya itu bergantung kepada makanan. Orang kafir dia tidak wajib di dunia tapi nanti dituntut di akhirat, ya. Kalau kita membayar di dunia dengan nominal yang sedikit itu bisa membebaskan kita, bahkan kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan. Lah orang kafir dia tidak membayar apa yang diwajibkan meskipun sedikit itu tapi nanti dia adabnya sangat-sangat pedih, ya, di dalam neraka.
Seorang muslim yang wajib untuk bayar zakat fitrah itu adalah seorang muslim. Fala tajibu 'alal kafir, tidak wajib bagi orang kafir. Sudah seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyakuna hurron. Dia adalah orang yang merdeka. Alhamdulillah kita ini bukan budak ya. Kita semuanya ini bukan budak. Kita adalah orang-orang yang merdeka ya, memiliki kewenangan atas diri kita sendiri. Ya, kalau kita kerja, kemudian kerja kita itu kita nikmati sendiri. Kalau budak, dia bekerja, nanti hasil kerjanya itu diberikan kepada tuannya. Ya, kita tidak. Kita memiliki kewenangan atas diri kita sendiri. Ya, yang kedua adalah merdeka. Berarti syarat pertama kita masuk. Syarat kedua kita masuk. Kemudian syarat yang ketiga, idroku wakti wujubiha. Ya, kita menemui atau mendapati waktu wajibnya zakat fitrah. Mendapati waktu wajibnya zakat fitrah. Wadzalika bi ayudrika man talzamuhu zakatul fitri wa huwa hayyun hayatan mustaqirrah akhir juz'in min Ramadan. Wadzalika bi idraki ghurubi akhir yaumin min Ramadan wa awali juz'in min Syawal. Ya, bagaimana itu dikatakan seseorang dia mendapati waktu wajib untuk membayar zakat fitrah, dia masih dalam keadaan hidup, yang hidupnya ini di sini diterangkan hayatan mustaqirroh ya, hidup yang normal, ya hidup yang normal. Hayat mustaqirroh itu adalah hidup yang normal. Ada lagi hidup yang tidak normal, misalnya apa? Dia sudah nazak dan apa namanya nyawanya itu tinggal di tenggorokan saja. Ya, yang lainnya sudah mati. Itu namanya hayah mustamirroh, bukan mustaqirroh. Tapi kalau mustaqirroh itu ya hidup-hidup seperti kita, hidup normal. Seperti itu. Kapan dia itu hidupnya? Akhir juz'in min Ramadan. Di akhir di akhir waktu dari Ramadan. Akhir waktu dari Ramadan itu kapan? Ya menjelang maghrib dia hidup. Ya, dia hidup menjelang maghrib. Wa awwali juz'in min Syawal, dan di awal dari Syawal. Ya, bagaimana sih gampangnya itu gini loh. Dia sudah hidup ya, atau dia masih hidup ketika akhir waktu Ramadan, ketika mendekati berbuka, dan sesudah maghrib dia masih hidup. Ya, sebelum maghrib dia masih hidup, sesudah maghrib dia masih hidup. Itu. Ya. 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 Jadi kalau di dalam Hijriyah itu malamnya hari sudah termasuk hari. Jadi kalau sekarang ini hari Ahad, nanti maghrib itu malam Senin. Itu sudah masuk ke hari Seninnya. Kalau jam tidak bisa dikaitkan dengan jam, dikaitkannya itu dengan tenggelamnya matahari. Ya, tenggelamnya matahari. Otomatis kalau tenggelamnya matahari itu sesuai dengan waktu maghrib. Karena waktu maghrib itu masuk dengan tenggelamnya matahari. Ya, seperti itu. Jadi seseorang tersebut itu mendapati bagian dari Ramadan dan mendapati bagian dari Syawal. Makanya di dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan ya, kalau ada bayi yang dilahirkan ya, sebentar sebelum waktu maghrib pas akhir Ramadan ya, sebentar sebelum waktu maghrib pas akhir Ramadan, meskipun itu cuma 2 detik sebelum masuk waktu maghrib ya, itu sudah dikatakan dia mendapati sebagian dari Ramadan ya. Kemudian dia masih hidup, berlangsung kehidupannya sampai maghrib masuk, meskipun 1 detik setelah maghrib dia sudah dikatakan wajib untuk membayar zakat fitrah. Yang membayarkannya siapa? Yang wajib untuk menafkahinya. Ya, yang wajib untuk menafkahinya. Dialah yang membayar zakat fitrah atas si anak tadi. Ya. Apakah itu ayahnya? Ya, nggak mesti. Ya.
Nggak mesti. Siapa yang wajib untuk menafkahinya? Kalau misalnya dia nggak punya ayah misalnya, ya berarti bukan ayahnya. Jadi saya di sini tidak menggunakan kalimat yang wajib membayarkannya adalah orang tua atau ayahnya, tidak, tetapi yang wajib untuk membayarkan zakat fitrahnya adalah yang wajib menafkahinya. Ya, yang wajib menafkahinya. Seperti itu. Kemudian itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, dia termasuk orang yang lapang. Lapang itu maksudnya apa? Lapang itu berarti dia ada yang dipakai untuk bayar zakat fitrah. Dikatakan lapang itu seperti apa? Ya. Bifadilin an mu'natihi wa mu'nati man tajibu alaihi mu'natuhu yaumal id wa lailatahu. Ya, dia ada harta lebih dari kebutuhannya dan kebutuhan orang yang dinafkahinya. Ada harta lebih dari kebutuhannya, dari hartanya itu, dari kebutuhannya dan kebutuhan orang yang wajib untuk dinafkahinya, orang yang ditanggungnya. Seperti misalnya, saya contohkan ya, saya contohkan. Nggak ada uang simpanan sama sekali, nggak ada. Pokoknya dia punya uang itu cuma 500.000 ya. Punya uang hanya 500.000 ketika malam Idul Fitri ya, 500.000. Misalnya dihitung kebutuhan dia makan, ya kebutuhan dia makan dan kebutuhan keluarganya siapa yang dia tanggung untuk makan itu satu kalinya berapa? Ya, satu kali makan itu berapa? Misalnya katakan saja 100.000 untuk sekali makan dirinya dan orang-orang yang ditanggungnya 100.000 ya sudah 100.000. Nah ini eh, kemudian hitungannya itu adalah kebutuhan dia malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri. Kita hitung saja makan 3 kali, 100.000 kali 3, 300.000. Berarti masih ada sisa 200.000 ya. Masih ada sisa 200.000, yang 200.000 itu adalah sisa dari kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang dinafkahinya sehingga dia wajib untuk membayar zakat fitrah ya. Dan tidak memandang kepada misalnya gini. Oh ini jagani nyangoni arek-arek. Wah, ini dibuat untuk beli pakaian baru. Enggak, itu kebutuhan sekunder. Ya, itu kebutuhan sekunder. Kebutuhan primernya dulu berhubungan dengan kewajiban yang dia harus laksanakan sebagai seorang muslim tadi. Seperti itu. Ini dari kebutuhan makan ya, dari kebutuhan makan. Wa antakuna fadilatan aidon an kulli ma yahtajuhu huwa wa mamunihi. Ya. Dan harus lebih dari apa yang dia butuhkan dan keluarganya atau orang-orang yang dinafkahinya butuhkan. Ya, apa yang dia butuhkan, misalnya ini pakaian, ya pakaian, kamu memakai pakaian, iya ini pakaian saya meskipun nggak baru, tidak disyaratkan baru di sini ya, tidak disyaratkan baru harus lebih dari harga pakaian baru gitu, enggak ya, tapi kalau kita sudah memakai pakaian maka berarti ya sudah ada dan pakaiannya layak, ya pakaiannya itu pakaian yang layak. Kemudian istrinya, misalnya dia punya istri ya, pakaiannya layak ya sudah, anaknya pakaiannya layak sudah. Kemudian orang tuanya, ya dia punya dua orang tuanya pakaiannya layak ya sudah, berarti sudah cukup semuanya kan. Kemudian butuh itu sandang, pangan sudah kita hitung, kemudian papan, ya tempat untuk berteduh, ya tempat untuk berteduh pada malam Id dan hari Id sudah ada, sudah. Meskipun rumahnya reot, ya. Meskipun rumahnya reot, tapi sudah ada. Ya sudah. Berarti lebihan, ya, kelebihan dari hartamu, dari semua yang dibutuhkan olehmu dan semua yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kamu nafkahi itu sudah tercukupi semua, maka kalau ada kelebihan maka itu wajib untuk membayar zakat fitrah. Seperti itu ya. Wajib untuk bayar zakat fitrah. Kalau di sini disebutkan juga misalnya butuh pembantu. Ya, butuh pembantu karena ini gini, di dalam
nafkah, ya, di dalam nafkah wajib bagi istri itu apabila istrinya itu ketika ikut orang tuanya sudah biasa untuk dilayani oleh pembantu, maka sebagai suami juga harus wajib juga untuk memberi pembantu. Ya, gitu. Nah, tapi lihat kebiasaannya, makanya orang kalau mau nikah itu cari yang kufu. Ya, kufu itu apa? Yang sederajat. Ya, yang sederajat. Orang kaya sama orang kaya. Ya, kalau orang miskin sama orang kaya nanti bebannya nah, itu berat. Bebannya berat. Ya, cari yang kufu gitu. Oh si wanita ini dia sudah apa biasa dilayani oleh pembantu di rumahnya orang tuanya. Ketika si wanita ini dibawa ke rumah si laki-laki, dia juga harus disediakan pembantu ya. Misalnya ada yang keluarga seperti itu wajib ada pembantu di situ ya. Ya berarti dihitung juga biaya untuk pembantu ini itu juga ikut dihitung apakah kemudian dia punya harta lebih setelah membayar pembantu itu atau bagaimana. Seperti itu. Itu empat syarat ya, empat syarat wajib untuk zakat fitrah. Islam, dia merupakan seorang yang merdeka. Kemudian dia hidup di waktu wajibnya bayar zakat fitrah. Kemudian setelah itu dia lapang, ya punya kelebihan harta, punya kelebihan harta. Setelah segala yang jadi kewajibannya itu dituntaskan, dihitung. Sudah seperti itu. Selanjutnya, wa kama tajibu alaihil fitrah an nafsihi asolatan sebagaimana wajib zakat fitrah dia membayar zakat fitrah dari dirinya sendiri, fatajibu alaihi ala man talzamuhu nafaqatuhu ya wajib juga dia membayar zakat fitrah bagi orang-orang yang dinafkahinya ya. Wajib juga untuk membayar zakat fitrah dari orang-orang yang dinafkahinya. Siapa saja orang-orang yang dinafkahinya itu, yang pasti kalau dia punya istri ya istrinya, kalau dia punya anak ya anaknya. Kemudian orang tua kalau misalnya orang tua itu dalam keadaan apa namanya melarat, ya orang tua dalam keadaan melarat dan tidak bisa lagi untuk bekerja, itu menjadi tanggung jawab dari anaknya. Anaknya yang memberikan nafkah kepada dia dan anaknya yang membayarkan zakat fitrah bagi dia. Fatajibu alaihi fitratu zaujatihi al-muslimah ya wajib dia membayarkan zakat fitrahnya istrinya yang muslim, yang Islam, ghairun nasyizah. Ini ada catatannya yang dia tidak durhaka, si istri tadi tidak durhaka. Ya, tidak durhaka itu maksudnya apa? Melanggar melanggar apa-apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang wanita seperti terus-menerus di rumah, tidak keluar kecuali dengan izinnya suami, ya, dan tidak menghalangi si suami untuk mengumpulinya. Itu semuanya adalah kriteria dia itu tidak durhaka. Kalau durhaka, kalau durhaka itu kalau misalnya ada istri yang tidak mau dikumpuli sama suaminya, berarti si istri ini tidak wajib diberi nafkah. Ya, tidak wajib diberi nafkah. Seperti itu, kalau dia tidak wajib diberi nafkah, maka tidak wajib juga dibayarkan zakat fitrahnya, seperti itu. Karena hitungan hitungan nafkah di dalam Islam itu adalah per hari. Ya, hitungan nafkah di dalam Islam itu adalah per hari bagi istri. Walau roja'iyatan, meskipun istrinya itu sudah ditalak, talaknya itu talak roja'i. Talak roja'i itu talak satu atau talak dua. Ya, belum talak yang tidak bisa dirujuk lagi. Ya, talak yang bisa dirujuk
Jadi kalau ada istri kemudian ditalak oleh suaminya, talak satu atau talak dua, itu masih wajib untuk diberi nafkah oleh suaminya selama masa iddahnya. Ya, selama masa iddah itu apa? Dia si suami masih boleh ya, masih boleh untuk merujuknya. Ya, suami masih boleh untuk merujuknya di dalam masa iddah ini. Kalau kita jelaskan panjang, iddah itu ada macam-macam tergantung apa namanya keadaan istrinya. Aubainan hamilan ya atau istrinya ini ditalak bain, bain itu sudah talak tiga, tidak bisa dirujuk lagi, tapi dalam keadaan hamil. Kalau hamil itu meskipun dia sudah talak tiga, tapi kalau hamil itu masih wajib untuk diberi nafkah oleh suaminya. Ketika masih wajib diberi nafkah oleh suaminya, maka kalau waktunya membayar zakat fitrah itu siapa yang membayarkan zakat fitrahnya? Suaminya. Seperti itu. Ini. Wa min huna yu'lam anal khodam fil buyut wa nahwihim mimman yataqadawna ajran wa in kana yunfaq alaihim aklan wa syurban la tajibu zakatul fitrah ala man istakhdamahum bal tajibu alaihim anfusuhum. Para pembantu ya, para pembantu meskipun pembantu-pembantu itu ikut dia di rumah ya, pembantu-pembantu ini sudah nggak punya keluarga misalnya dan dia itu pembantu ini ya memang ikut sama si majikan ini. Apakah wajib untuk si majikan untuk bayar zakat fitrahnya? Tidak wajib. Dia wajib wajib untuk membayar zakat fitrahnya sendiri. Ya, karena apa? Karena si pembantu tadi digaji, bukan dinafkahi. Ya, si pembantu itu digaji, bukan dinafkahi. Wa man istakhdama syakhsan bin nafaqah wal kiswah min ghairi takdirin au bi ahadhima, kecuali kalau pembantunya itu memang dinafkahi dan diberi pakai, maksudnya apa ya, memang ikut, jadi bukan digaji. Gaji itu kan ada hitungannya ya, satu hari misalnya, satu hari berapa, atau setiap pekerjaan ya, masak berapa, nyuci berapa, nyetrika berapa. Nah, itu ada hitungannya seperti itu. Kalau yang hitung-hitungan seperti itu maka tidak wajib membayarkan zakat fitrahnya bagi pembantu ya, bagi pembantu. Kalau pembantu itu sistemnya itu nafkah, ya sudah, pembantu ini ikut sama si majikannya, hidup matinya ikut si majikan, nggak ada hitung-hitungan, ya nggak ada hitung-hitungan masak berapa, pokoknya si pembantu ini dikasih makan, dikasih pakaian, kemudian diberi apa uang saku misalnya, uang sakunya itu nggak tentu, ya sepunyanya si majikan saja. Berarti apa? Kayak kayak apa sudah kayak anaknya gitu, kayak kayak seperti itulah, sudah kayak anaknya sendiri, sudah kayak keluarganya sendiri gitu. Kalau yang seperti itu baru wajib, pembantu yang seperti itu baru wajib di zakat fitrai, bukan si pembantu yang bayar zakat fitrah sendiri tapi majikannya yang bayarkan zakat fitrahnya. Sudah. Kemudian di sini ada beberapa masalah, ya, ada beberapa masalah yang dinukil oleh beliau Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah dari kitab Fathul Alam. Ya, karena ini penting sehingga dinukil di dalam kitab ini. Yang pertama, la yalzamul ibnu fitrata halilati abihi. Kalau misalnya bapaknya itu punya ibu lagi, bapaknya itu punya istri lagi, ya, berarti ini bukan ibunya. Ya, yang istrinya bapaknya ini bukan ibunya asli. Ibunya entah bagaimana, kemudian si anak ini ikut sama bapaknya, ya, bapaknya terus melarat, ya, tapi punya istri lagi, melarat tapi punya istri lagi. Nah itu wajib bagi si anak ini untuk membayarkan zakat fitrah bapaknya, ya.
Wajib bagi si anak untuk membayarkan zakat fitrah bapaknya kalau bapaknya melarat nggak punya kerja. Tapi si anak tidak wajib untuk membayar zakat fitrahnya ibu tirinya, namanya ibu tiri ya. Tidak wajib untuk membayar zakat fitrahnya ibu tirinya, meskipun wajib bagi si anak untuk menafkahi ibu tirinya. Nah ini termasuk pengecualian orang yang dia nafkahi tapi tidak wajib untuk dibayarkan zakat fitrah. Tadi kan kaedahnya seperti ini. Siapa yang kamu nafkahi, kamu juga wajib untuk membayarkan zakat fitrahnya. Nah, seperti itu kan. Siapa yang kamu nafkahi, kamu juga wajib untuk membayarkan zakat fitrahnya. Kecuali ini, ibu tiri atau istri dari bapak kandungnya. Yang mana si istrinya bapak ini bukan ibu kandungnya si anak. Nah, itu tidak wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya wa in wajaba alaihi nafaqatuha meskipun wajib dinafkahi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, la yalzamul ab fitrata waladihi shaghir wal kabir al majnun al musiroini. Kalau misalnya ada bapak yang punya anak, ya, ada bapak yang punya anak, baik anaknya itu kecil maupun sudah besar, ya kecil maupun sudah besar. Yang kecil ini dia punya harta sendiri. Si kecil ini dia punya harta sendiri. Bagaimana itu? Misalnya ini ya, misalnya ibunya meninggal, meninggalkan warisan yang banyak untuk anaknya ini, sehingga dinamakan anak ini dia memiliki harta. Jadi di dalam sistem warisan kita, ya warisan kita di dalam Islam itu ada hitung-hitungannya. Siapapun yang ada di dalam keluarga itu kalau dia mendapatkan warisan maka semuanya itu ada hitung-hitungannya. Anak pun meskipun dia itu masih kecil, masih bayi, tapi kalau dia itu mendapatkan hak waris, maka dia memiliki hartanya sendiri. Nanti hartanya ini dibekukan terlebih dahulu, nanti diberikan kepada dia ketika dia itu sudah berakal. Ya, sudah berakal. Tapi untuk kasus zakat fitrah ini, si anak yang dia itu sudah memiliki harta sendiri, meskipun dia itu sudah bayi, maka bapaknya atau walinya boleh mengambilkan dari harta tersebut untuk membayarkan fitrah dari anak kecil tersebut. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau ada anak, meskipun dia itu sudah besar, tapi dia dalam keadaan gila, ya, dalam keadaan gila. Dan kasusnya sama, dia juga mendapatkan warisan, dia punya harta sendiri, maka dia di dalam kehidupannya ya dia dinafkahi dengan harta warisannya ini. Kemudian untuk bayar zakat fitrahnya diambilkan dari warisannya seperti itu. Ini untuk kita yang tidak mengalaminya ya tidak akan tahu pentingnya ini masalah ini, tapi untuk orang yang mengalaminya di keluarganya itu ada yang seperti itu. Nah, itu perlu bagi mereka untuk mengetahuinya. Jadi jangan dikira kalau orang gila, ada keluarganya yang gila, kemudian tidak wajib untuk membayarkan zakat fitrahnya, tidak wajib untuk bayar zakat fitrah. Pokoknya orang yang hidup bagaimanapun hidupnya, ya dia wajib untuk membayar zakat fitrah karena itu adalah zakat badan, itu adalah zakat umur. Nah, sudah. Kemudian masalah berikutnya, apabila ada seseorang dia hanya bisa untuk jadi sisa dari hartanya tadi cuma bisa untuk membeli membeli zakat fitrah tapi nggak sempurna. Ya. Zakat fitrah berapa? Ukurannya misalnya dengan ukuran kita nanti akan kita bahas ukurannya sebagaimana dikatakan oleh para ahli fikih. Ya. Ukurannya itu 2 kilo 75 gram. Berapa itu? 2 kilo 3/4. 2 3/4 kilogram. Ya, 2
3/4 kilogram, bukan 2,5 ya, bukan 2,5. Ini hitungan saya tadi membaca beberapa kitab, baik itu di kitab Ghayatul Munah, di dalam kitab Madrasah Ramadaniyah, di dalam kitab-kitab yang modern-modern itu dikatakan segitu, 2,75 kilogram. Ya, berarti 2/3/4 kilogram. Ada yang menggenapkannya menjadi 3 kilogram seperti itu. Tidak ada yang mengatakan 2,5 kilogram. Saya saya Ramadan kemarin itu nyari-nyari di dalam web-webnya NU Muhammadiyah itu berapa mereka mengatakan ini kadar atau ukuran zakat fitrah ini, insya Allah kita bahas besok ya. Kalau ini satu satu masalah lagi, kalau misalnya dia cuma bisa bayarnya itu cuma 1 kilo, padahal wajibnya itu 2/3/4 tadi kilo. Ya, dia cuma bisa bayar 1 kilo. Apakah dia tetap bayar atau enggak bayar? Tetap bayar. Ya, tetap bayar. Yang dimampunya itu yang dia bayarkan. Ya. Kemudian apabila dia itu yang ditanggung sama dia banyak, ya, yang ditanggung sama dia banyak, dia cuma punya 10 kilo. Sedangkan orang yang ditanggung oleh dia itu ada 5 orang misalnya, kan nggak bisa 10 kilo untuk membayar zakat fitrahnya 5 orang. Siapa dulu yang didahulukan zakat fitrahnya? Ya, siapa dulu yang didahulukan zakat fitrahnya itu akan dibahas di bawah sini. Ya, walhasil apa yang kita ambil pada sore hari ini adalah siapa yang wajib untuk membayar zakat fitrah, yaitu adalah seorang muslim merdeka, dia hidup di sebagian Ramadan dan di sebagian Syawal, ya gampangannya dia hidup di waktu-waktu akhir hari Ramadan mendekati maghrib itu dan masih hidup ketika sudah masuk waktu maghrib, dia masih hidup ya. Kemudian dia adalah orang yang lapang, punya kelebihan harta, lebihnya seperti kriteria yang saya sebutkan tadi. Maka dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Nah, kemudian dia wajib untuk membayar fitrah akan dirinya sendiri dan membayar zakat fitrah bagi orang-orang yang ditanggungnya. Nah, itu yang perlu kita ingat-ingat. Kemudian masalah-masalah yang lain itu sekedar kita mengetahui sebagai wawasan bagi kita, dan semoga apa yang kita ambil pada sore hari ini membawa manfaat di dalam kehidupan kita, membawa kita di jalan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi mukmin yang sebenar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu taala a'lam. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم